Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini saya undang kita berdiri. Kita segera memulai kebaktian istimewa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga pada pagi hari ini jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai peribadahan ini. Haleluya. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia telah naik ke surga. Amin. Dan dia telah menjanjikan akan kehidupan surga dan juga Roh Kudus bagi kita. Mari saya persilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat satu pujian, Yesus Tuhan ditinggikan. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga. Curahkanlah urapan-Mu, ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupan. Kita berdiri kembali sama-sama. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah Tuhan, datanglah sekarang, penuhi ya Roh Kudus dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api. Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus, katakan dengan segala kerendahan hati, ini kami Tuhan, hamba-Mu datang di hadapan-Mu. Roh Kudus, penuhi kami hamba-Mu, penuhi hati. Sekali lagi katakan, datanglah Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, kuasa. Urapi
sampaikan ini doamu. Ini kami hamba-hambamu Tuhan. Roh Kudus, penuhi, katakan sekali lagi, Roh Kudus, ini hambamu Tuhan. Roh Kudus, ini hamba. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hambamu. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikian nats pembimbing dalam Roma 14 ayat 11. Mari kita masuk dalam doa pengudusan. Tuhan, setiap kali kami datang padamu, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, penuh dengan dosa, cacat dan celah. Tiap-tiap hari yang kami lakukan hanya menyenangkan diri kami sendiri. Tanpa sadar kami telah melukai sesama, bahkan melukai hatimu. Karena itu kami mohon belas kasihan pengampunanmu, agar ketika kami berdiri di tahta Tuhan kami dilayakkan, dan kami menikmati kasih-Mu yang sempurna. Dan kami percaya ketika kami datang dengan mengaku segala kekurangan, kelemahan dan dosa kami, maka sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu mau untuk mengampuni segala dosa kami dan menerima keberadaan kami. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur dan menerima pengampunan dari Tuhan. Amin. Amin. Masih kuat berdiri? Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena Dia sudah mengampuni kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah menyediakan tempat surga mulia. Oleh karena itu kita patut bersukacita. Amin. Haleluya. Mari terima sukacita surga. Karena itulah kekuatan bagi jiwa kita yang berbeban berat. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Terima sukacita surga, terima sukacita, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, mari kita bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Katakan sekali lagi, angkat tanganmu. Haleluya.
takkan patah semangatku. Apa? Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga telah nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang. Amin. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hey, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Amin. Katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus kita memberikan selalu kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena untuk itulah Dia mengutus kita ke dalam dunia. Pergi, beritakan akan Injil, bawa bangsa-bangsa bagi Tuhan. Tugas kita bersama untuk bekerja bagi kemuliaan namanya. Amin. Jangan lelah, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap di sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara Mazmur Bakti. Saya persilakan.
Haleluya. Puji nama Tuhan, begitu luar biasa pujian yang indah yang telah disampaikan oleh paduan suara kita. Kita angkat satu pujian yang begitu indah, membawa kita ke dalam kehadiran Tuhan. Haleluya, Yesus Kristus. Amin, Yesus. Ya Yesusku, Engkaulah kekuatanku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu
Tuhanku. Yesus Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita rasakan pujian ini yang begitu indah. Haleluya Yesusku. Sebab Kau besertaku. Amin Yesus. Ku tidak bimbang. Haleluya. Sebab Engkau Allahku, oh Yesusku. Engkau meneguh. Amin, benar Tuhan. Bahkan menolongku. Haleluya Yesusku. Kau batu karangku. Amin. Oleh Yesusku. Haleluya Yesusku. Oh Yesusku. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kanan. Haleluya Yesus memberiku. Amin Yesusku. Yesus sebelum berangkat ke surga, Yesus memberkati para murid. Yesus mempercayakan tugas perwataan kasih karunia Allah. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita memberitakan kasih karunia Allah kepada sesama. Mungkin banyak saat ini orang percaya mengalami krisis iman. Mungkin hal tersebut bisa dilakukan saat ini. Tapi Yesus berkata, Aku selalu menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya Allah Immanuel itu. Haleluya Yesusku. Yesus memegangku. Amin Yesusku. Dengan tangan kanan. Haleluya. Yesus memberiku. Amin. Katakan kemenangan. Oh Yesusku. Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh Yesusku. Katakan Yesus. Haleluya. Yesus. Amin. Yesus memegangku. Benar Tuhan. Dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku ke Yesusku. Yesus memegangku. Amin. Inilah iman kami Tuhan kepada-Mu. Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami. Haleluya Yesus. Yesus memberiku. Amin. Katakan dengan iman, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Katakan dengan iman, Yesus memberikan kemenangan. Kemenangan.
Yesus memberiku kemenangan. Haleluya Yesus. Kasih rahmat Tuhan. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Terima kasih atas pembacaan Alkitab yang telah dibacakan oleh satu keluarga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maaf saya membuka masker sudah atas izin ya. Sekarang saya sudah bebas, haleluya. Boleh enggak walaupun tetap pakai masker, tetapi matanya menunjukkan bahwa Bapak Ibu, saudara semua di sini bersukacita. Kasih lihat di sampingnya, apakah itu pasangan atau siapa? Kira-kira matanya udah menunjukkan sukacita belum? Termasuk yang di keluarga, di rumah, lihat di rumah anggota keluarga apakah semua bersukacita hari ini? Amin, puji Tuhan. Dari mata kelihatan walaupun sipit kelihatan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Kepala Gereja, kami percaya jemaat-Mu, umat pilihan-Mu yang datang merayakan, baik yang datang ke rumah Tuhan maupun di rumah. Kami tahu Engkau sedang mempersiapkan sesuatu bagi kami. Dan Engkau sedang membangun iman percaya kami semakin hari semakin penuh. Karena kami umat tebusan-Mu yang sudah mengalami kuasa kebangkitan. Sehingga Engkau akan menyempurnakannya itu lewat kenaikan Yesus ke surga ini. Kami Engkau beri kekuatan baru dan Engkau membawa kami dalam sukacita besar. Karena Engkau yang membuat kami mengerti firman Tuhan. Karena Engkaulah yang membuat kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan terutama karena Engkaulah yang sedang menyiapkan kepada kami janji pencurahan Roh Kudus bagi gereja-Mu dan bagi kami semua. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Karena kami telah datang menyembah-Mu, memuji-Mu dan mengasihi-Mu. Sekarang nyatakan kasih-Mu kepada kami melalui sapaan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada tenaga profesional seperti dokter, pengusaha, menjadi Kristen atau bertobat, wah pasti dipanggil di mana-mana kesaksian ya. Kalau cuma sekedar hamba Tuhan di gereja sederhana ada yang bertobat jadi hamba Tuhan, terdengar biasa-biasa saja. Tapi saya menarik sekali karena memang profesional, tenaga profesional bukan baru sekarang ada yang bertobat. Dulu seorang dokter bertobat, dialah dokter Lukas. Saya kenapa tertarik memikirkan dia oleh karena saya berpikir kalau sampai dia menuliskan tentang kenaikan Isa Al-Masih dan berbicara tentang sukacita besar, ini orang ini seperti apa sih? Ya Bapak Ibu Saudara semua, memang pertobatan Dr. Lukas tidak terlalu digembar-gemborkan, bukan? Tidak heboh, tidak diceritakan sebagaimana dia sedang praktek kemudian Tuhan datang melawat dia dan dia bertobat, tidak. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana pertobatan seorang dokter ini ternyata memberi dampak besar bagi kekristenan. Karena ketika dia bertobat, dia mendengarkan kesaksian orang-orang pada waktu itu, ia mempelajarinya dengan saksama, ia memperhatikan baik-baik karena yang bersaksi ini adalah orang-orang saksi mata. Demikian juga dia catat dalam Lukas 1, pelayan-pelayan firman yang bertanggung jawab yang menceritakannya.
Semua itu dia dengar, dia perhatikan, dia pelajari dengan saksama, dengan baik. Maka dia ambil waktu untuk menggumulinya dan dia coba juga menulis. Yang kita tahu bahwa Lukas dan Kisah Rasul adalah tulisannya. Dia menulis, didorong oleh Roh Kudus menulisnya karena dia berasal dari Yunani. Belum ada rasul yang menulis yang dalam berbahasa Yunani. Sehingga Lukas inilah digerakkan oleh Tuhan. Jadi saudara bayangkan kalau dia masih sibuk praktek atau melayani, tapi dia mau memberi diri untuk menulis buku demi untuk orang-orang Yunani supaya dengar Injil. Inilah buah pertobatan yang luar biasa. Dan ternyata bukan cuma orang Yunani yang bisa membacanya, termasuk orang Bandung, termasuk Gia Galunggung. Bukankah demikian? Kita bisa membaca sebuah tulisan dari seorang yang bertobat, yang terpanggil untuk menulis. Sekarang jujur ya Bapak Ibu, pendeta-pendeta untuk menulis buku saja udah sulit sekali. Dan pada waktu itu Lukas bisa terpanggil untuk menulis buku dan ini sangat spesial sekali. Saya kalau baca terutama tentang kelahiran, kebangkitan lebih suka di Injil Lukas begitu ya, karena dia menggunakan bahasa yang menarik dan sepertinya begitu teratur dan kita bisa mengertinya. Dan saya membayangkan kalau dia dalam tulisan-tulisannya ini banyak sekali berbicara tentang sukacita, kesukaan besar, gembira hati. Jangan-jangan dokter ini memang dia sejak dia bertobat dia menjadi orang yang selalu punya sukacita, gembira. Wah, banyak orang yang datang konsultasi sama dia kalau dia akan kalau berobat begitu ya. Karena memang seorang dokter ini dengan dia bersukacita saja itu sudah membawa kesembuhan bagi pasien ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu bagian pertama saya ingin mengajak kita untuk melihat sukacita versi Lukas. Ketika dia menulis bagian-bagian di dalam Injil Lukas ini luar biasa. Dia selalu menggambarkan seperti ketika Lukas 1 ayat 47 dia menggambarkan bagaimana Maria yang bersukacita ya ketika dia dipilih oleh Allah untuk melahirkan juru selamat. Maria meresponinya dengan hatiku bergembira, bergembira karena dia Allah juru selamatku. Lukas sungguh-sungguh memperhatikan kondisi hati rupanya. Dan ketika Lukas 2 ayat 10 dia berbicara tentang kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara tahu kalau namanya kesukaan besar yang hanya dimiliki pada waktu itu oleh umat Israel. Karena mereka lah yang paling punya pengalaman istimewa. Bagaimana dengan begitu dramatis mereka dilepaskan, meninggalkan Mesir dengan luar biasa. Itu cerita yang tidak pernah habis-habisnya selalu memberikan kesukaan. Tapi lewat Lukas mempertegas bahwa kesukaan itu bukan hanya milik bangsa Israel. Tapi milik semua bangsa. Semua orang yang menerima berita kelahiran Yesus. Mereka akan menerima kesukaan besar. Saudara, itu awal penggenapan. Bagaimana kesukaan besar itu makin disempurnakan. Dia juga menyinggung dalam Lukas 6, 22-21 dia berbicara tentang orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kalaupun dia menderita karena nama Tuhan. Kalaupun dia berada dalam kesulitan besar. Lukas berkata berbahagialah. Kan luar biasa ya. Sukacita, kesukaan, suka hati, gembira. Bahagialah dalam kondisi apapun juga. Dan terlebih dia berkata mengingatkan orang-orang percaya. Sukacitamu itu ada dasar karena namamu ada terdaftar di surga. Sukacita itu punya dasar yang kuat. Karena ketika engkau sebagai orang berdosa, bertobat, di surga juga ada sukacita. Bukankah itu suatu yang luar biasa? Maka saya membayangkan kalau gereja, setiap kali ada baptisan, ada pertobatan itu, kita menggoncangkan surga dengan sukacita yang luar biasa. Demikian juga keluarga-keluarga kita. Apabila ada satu orang keluarga kita yang percaya kepada Tuhan, semua kita bersukacita bersama malaikat. Jadi sukacita yang digambarkan oleh Lukas, hati yang gembira, hati yang penuh suka, kebahagiaan itu bukan dari dunia ini, bukan dari manusia, bukan dari harta, bukan dari yang lain-lain. Semua itu dari Allah. Allah yang memberikan sukacita itu karena Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyampaikan berita, Allah yang menggenapi janji, Allah yang menyertai murid-muridnya sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus dan mereka kuat dalam menghadapi penderitaan. Jadi ini memang sukacita yang sangat istimewa. Apalagi ketika kita diingatkan bahwa
nama Bapak Ibu satu persatu sekarang ini. Aminkan bahwa kita sudah masuk pendaftaran di surga, ya. Belum terdaftar sepenuhnya mungkin di Peduli Lindungi, tapi di surga saudara sudah terdaftar. Dan itu harus menjadi sukacita kita, ya. Kita harus merayakan itu senantiasa. Demikian juga sukacita karena pertobatan. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sukacita, kegembiraan, kesukaan, berbahagia itu adalah sebuah suasana hati, perasaan yang memang kita alami dan kita tidak boleh remehkan perasaan itu, Bapak Ibu. Jangan kalau yang baper-baper malah kita layani, tapi perasaan yang muncul bagi kita sebagai orang percaya ketika kita mengalami bagaimana Tuhan menyertai kita, ini harus dipelihara. Maka kenapa jemaat dalam setiap ibadah kita diajak bersukacita, memuji Tuhan seperti pujian paduan suara. Saat kita memuliakan Tuhan, kita harus bersukacita. Karena perasaan seperti itu yang harus kita pelihara. Perasaan seperti itu yang harus kita kembangkan, bukan yang baper-baper itu. Ya Bapak Ibu, yang baper itu kita nggak usah urusin. Lukas sangat menghayati arti sukacita, arti kebahagiaan, arti kegembiraan. Oh, saya pikir-pikir, saya ingat sekali waktu anak-anak saya sudah mulai besar, yang besar ikut kuliah psikologi, kalau ngobrol-ngobrol di rumah, mereka bilang begini, mendingan papa kita buka itu aja lah, tempat konseling, rumah konseling lah begitu. Terus ada yang nyeletuk, oh gampang tuh, bagian penerimaannya mama aja yang bagian pendaftaran di depan. Artinya kalau sudah mama yang terima pendaftaran gak perlu lagi ke papa atau ke cici. Sudah diobati oleh mama, sudah diajak tertawa di depan begitu maksudnya ya. Karena mereka membayangkan mama yang selalu memberikan sukacita dalam rumah ya. Mama gak bisa beri apa-apa tapi membuat mereka bersukacita, gembira. Jadi mereka bayangin kehadiran mama ini cukup kok. Cukup di pendaftaran, gak usah konseling. Mereka yang mau konseling sudah pulang dengan gembira. Ini sekedar gambaran saja ya. Karena sukacita yang saya terima sejak saya percaya kepada Yesus. Benar-benar sukacita yang terpelihara luar biasa. Yang membuat saya bergairah, yang membuat saya terus bergerak. Yang membuat saya tidak terganggu dengan apapun yang sedang dihadapi. Karena sukacita itu dari Tuhan. Luar biasa, sukacita pertobatan, sukacita dipilih oleh Tuhan, sukacita dipanggil untuk melayani Tuhan. Ini sukacita yang tidak pernah habis. Maka kalau disebut sukacita besar, itulah sukacita Bapak Ibu. Karena gak pernah habis, terus ada. Bahkan sampai pada tingkat kebahagiaan penuh yang saya alami, membuat saya siap untuk menghadapi kehilangan orang-orang terkasih sekalipun. Karena gak ada yang bisa merebut sukacita yang Tuhan berikan saat kita percaya kepada Yesus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Sukacita besar yang dicatat dalam Injil Lukas tadi ayat 52 khususnya yang di situ dicatat sangat bersukacita. Ya, kita mengambil sukacita besar. Sukacita yang lebih spesifik yang dialami murid-murid pada saat kenaikan Isa Al-Masih. Luar biasa Saudara. Perpisahan kok malah sukacita. Saya bayangin gini, oh pantas Tuhan Yesus tidak perlu membutuhkan 5.000-an orang, banyak yang menyaksikan kenaikannya. Karena khawatir nanti pada waktu Yesus naik pada teriak, Yesus, Yesus jangan pergi. Repot ya, histeris deh kalau ada mak-mak yang hadir di situ. Cukup murid-murid yang tidak banyak ini saja. Yesus izinkan mereka untuk menyaksikan kepergiannya. Harusnya memang sedih sebenarnya ya. Mana ada perpisahan yang menyenangkan kecuali yang akan berpisah kita itu orang yang memang kita nggak suka. Beneran dia pindah ya. Beneran dia pergi. Selesai beres. Oh Tuhan ampunilah. Perpisahan yang terjadi di sekitar Bukit Zaitun atau di tempat yang Tuhan pilih untuk mereka pergi. Di sanalah Yesus menyatakan diri bahwa dia akan naik ke surga. Nah waktu Bapak Ibu ketika ternyata perpisahan murid-murid dengan Yesus itu merupakan perpisahan yang sangat istimewa, Lukas menemukan ya, mungkin murid-murid lain juga melihat itu, tetapi Lukas itu fokus melihat wajah-wajah murid-murid itu, kisah murid-murid itu, bagaimana mereka bersukacita. Ternyata cukup 40 hari Yesus bersama mereka.
40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Cukup buat murid-murid ini untuk pikiran mereka dibukakan, pemahaman mereka dibukakan, pengenalan mereka akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hidup kembali diteguhkan. Dan mereka kembali mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sudah mereka dapat. Di bagian ini saya terpikir, lah kalau begitu 3 tahun ikut Yesus, kemana murid-murid ya? Tapi ternyata menurut saya itu bukannya sia-sia. Memang terkadang manusia itu ketika melihat pekerjaan Tuhan, melihat perbuatan Tuhan, ada banyak pengajaran. Tapi menunggu waktu yang tepat sampai orang itu siap untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, murid-murid pada waktu itu memang menerima. Tapi mereka belum ngeh, belum dapat. Ketika mereka sudah mengalami kuasa kebangkitan, semua dibukakan, semua dibuat ngerti. Jadi memang rupanya kalau dipikir-pikir, ya enggak usah kecewa ya kalau ada jemaat bertahun-tahun. Kenapa ya masih begitu aja jadi jemaat biasa aja, enggak melayani, enggak mau ikut aktif mana-mana. Ya mungkin belum waktunya. Ada waktu yang tepat. Tuhan mau memakai seseorang, karena Tuhan juga tidak ingin memakai seseorang yang hanya ikut-ikutan saja. Ya ikut rame saja, melayani. Tapi nanti juga melempem juga. Yang Tuhan mau ketika seseorang sudah siap, waktunya sudah tepat, dia siap melayani, dan pelayanan ini adalah pelayanan yang terus-menerus dikerjakan. Saudara, banyak orang Kristen bukan yang mengalami seperti itu, mungkin juga termasuk Bapak Ibu Saudara yang apaan sih melayani, apaan sih ikut bagian paduan suara musik, apain nanti malah tahu kebobrokan gereja, mending gak usah. Nah, itu kan karena dia belum mengerti. Jadi gak usah dicela, biar aja. Dia belum mengerti, dia belum mengalami arti bagaimana Tuhan membukakan. Tuhan membuat dia mengerti, bagaimana Tuhan membuat dia sadar bahwa Tuhan Yesus yang dia layani sangat rindu memakai dia. Jadi ada tingkat-tingkat pemahaman yang memang kita perlu alami dalam pertumbuhan iman kita. Dan gereja saya kira selalu terbuka melayani, terus memanggil. Dan saya memikirkan ketika tahun ini kita masih diizinkan untuk merayakan kenaikan Isa Al-Masih, tentu ada maksud dari Tuhan. Sekaranglah waktunya, jangan tunda lagi. Ujian masa pandemi Tuhan sudah izinkan. Dan ternyata Bapak Ibu masih hidup ya. Coba lihat di sebelah kiri kanan, masih hidup enggak? Hidup sih tapi tertidur barangkali. Masih hidup. Untuk apa? Sekarang waktunya Tuhan mau menyatakan kehendaknya kepada kita, jemaat Tuhan yang Dia kasih. Tuhan ingin masa waktu yang Tuhan sudah izinkan kita alami bertahun-tahun, dan mungkin kita yang baru bertobat, Tuhan sudah izinkan beberapa waktu kita menjadi orang yang paham firman Tuhan. Tuhan melihat bahwa kita sudah siap sebagai murid Kristus, seperti murid-murid yang dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan kenaikan Dia ke sorga. Ketika Yesus mengajak mereka keluar kota, saudara, sekarang banyak orang keluar kota ya. Healing. Orang TikTok bilang healing, besti bayar utang katanya ya. Healing, lama-lama saya pikir kalau orang Kristen juga masih butuh healing, berarti sukacitanya belum penuh. Dia masih butuh kesukaan, kegembiraan ketika bisa jalan-jalan. Dan Yesus membawa mereka keluar kota agar mereka mengalami satu pengalaman yang istimewa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika Yesus memilih Betania atau di sekitar Bukit Zaitun, karena tempat itu penuh pengalaman yang istimewa dan indah. Yesus bertemu dengan orang-orang yang Dia kasihi. Ada yang menyebut Betania itu artinya house of date, ya, artinya orang intim, punya keintiman, punya hubungan yang manis di situ. Namun yang pasti Yesus memakai tempat itu untuk mengenang bagaimana Dia di situ. Ada orang yang mengurapi Dia, ada wanita yang bertobat dan mengurapi Dia, mempersiapkan Dia untuk kematiannya. Dan Yesus membawa mereka ke Betania untuk menyaksikan perpisahan untuk kenaikannya ke surga. Nah, mereka benar-benar menyaksikan. Nah, sebelum Dia naik ke surga, Yesus memberkati mereka. Bapak Ibu, saya senang sekali ketika merenungkan sebelum pergi. Ini tradisi mendoakan, memberkati itu penting sekali bagi gereja Tuhan. Ketika Yesus memberkati mereka, nah, mereka kan menyembah. Mereka menyembah.
Artinya mereka sungguh tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Mereka sungguh siap menerima tugas. Mereka sungguh siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak dikatakan kata-kata apa yang Yesus sebutkan, berkati. Kalau sekarang kalau mau berkat tuh kalau perlu detail, ya. Sampai ke urusan dapur juga kalau boleh pendetanya berkati. Lengkap, panjang lebar. Yesus tidak tulis di sini berkatnya apa. Yang pasti murid-murid menyembah Tuhan, menerima berkat. Karena mereka juga sekaligus menerima sebuah kepercayaan. Kalau Yesus memberkati mereka bukan untuk mereka saja. Karena Yesus mau supaya mereka juga memberkati banyak orang melalui pelayanan mereka. Orang-orang pilihan Tuhan yang tidak banyak ini. Tapi mereka adalah orang-orang yang berkomitmen. Mereka adalah orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Mereka menerima berkat dari Tuhan. Dan bukan berarti setelah Yesus naik ke surga, Yesus nanti tidak akan lagi memberkati mereka. Tidak, saudara. Tetap dia sebagai perantara. Dia tetap akan memberkati mereka dengan janji-janji penyertaan. Dia masih tetap bisa menyatakan diri kepada orang-orang yang dia tahu perlu. Bukankah kita tahu Rasul Paulus juga mengalami perjumpaan dengan Yesus, bukan? Yesus tetap tahu berkat Tuhan itu, bahkan kita tahu sebagai orang Kisah Masih sangat lekat. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terus menerus mendoakan kita. Dia terus melihat kita keluarga demi keluarga, satu demi satu, pribadi demi pribadi. Dia terus mendoakan kita. Dia lihat yang belum siap melayani, dia tunggu waktunya sampai kapan. Dan kalau tahun ini adalah kesempatan bagi kita untuk semuanya melayani Tuhan, jangan sampai kita sia-siakan. Yesus mengutus para rasul untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil ke seluruh dunia supaya semua orang percaya. Dan bukankah kita sekarang tahu bahwa rasul-rasul itu sudah mengerjakannya sehingga kita yang ada di Indonesia pun boleh menerima Injil. Murid-murid mulai menerima berkat. Dan ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka menerima tugas itu. Mereka dengan mata kepala sendiri melihat Yesus berangkat. Saya tidak tahu dada-dada atau apa, pokoknya I love you. Pokoknya yang dikisahkan oleh Lukas adalah ketika mereka pulang ke Yerusalem, mereka pulang dengan sangat bersukacita. Enggak ada yang akhirnya kok Tuhan Yesus pergi ya, aduh kita gimana, enggak ada. Semua kompak. Mereka pergi dengan sukacita. Saudara-saudara, sukacita besar yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu oleh karena mereka sudah percaya kepada Kristus yang hidup. Firman-Nya itu digenapi secara luar biasa. Mau kurang apa sudah dibuktikan. Mulai dari kelahiran, pelayanannya, kematian, kebangkitan, dan sekarang kenaikan. Mau ragu lagi apa? Nah sekarang mereka tinggal tunggu nih, kenaikan sudah digenapi, sekarang ditunggu akan adalah janji Roh Kudus yang akan dikirimkan. Ini yang mereka pulang dengan sukacita sambil membayangkan masa penantian karena Tuhan bilang tunggu di Yerusalem, tunggu di suatu tempat, mereka dengan sukacita menanti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka itulah yang membuat kita hari ini ketika kita memperingati kenaikan Isa Masih, kita sebenarnya diajak oleh Tuhan untuk mari, masihkah kita menjadi jemaat yang punya sukacita terhadap penggenapan-penggenapan janji Tuhan yang sudah kita alami sampai saat ini. Dia berjanji menyertai gerejanya, dia berjanji memunculkan, memakai orang-orang yang semakin banyak melayani Tuhan untuk menghidupkan gereja Tuhan. Dan itu Tuhan sediakan. Kita bersyukur gereja kita, Tuhan bangkitkan orang-orang yang melayani Tuhan. Itu bukan dari kepemimpinan Pak Daud, itu Tuhan yang sediakan. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kita gereja Tuhan saat ini diajak untuk bersiap lagi. Kita mau memasuki doa 10 hari, hari Pentakosta. Kita bukan lagi hanya terjebak dengan menanti bahasa roh, bahasa yang heboh-heboh. Tapi yang Tuhan nantikan adalah orang-orang yang sungguh dengan sukacita menanti Tuhan. Engkau mau pakai saya di mana Tuhan? Engkau mau pakai tunjukkan pelayanan mana yang saya bisa terlibat? Tuhan akan perlengkapi saya, itu. Karunia apa yang Tuhan mau berikan kepada saya, itu yang kita nantikan. Maka bila sukacita ini kita alami, sukacita ini adalah sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang tidak akan mudah hilang.
Dan ketika sukacita itu menjadi pengalaman kita, kondisi hati kita tetap terpelihara melalui hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Sukacita itu hanya terpelihara ketika kita selalu ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan yang hidup, yang selalu menyatakan diri kepada kita. Maka saat teduh saudara itu gak boleh disepelekan. Kalau lagi pandemi sih banyak yang ikut doa pagi. Ya, banyak yang punya saat teduh. Ketika sudah lewat pandemi, santai lagi. Ini gak bisa. Maka saat sebelum kita mengakhiri masa pandemi secara total, kita merayakan Pentakosta, kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih Pentakosta, supaya Tuhan mau bawa kembali gereja Tuhan. Mari gereja Tuhan kembali berdiri dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dengan pengalaman sukacita besar karena Yesus naik ke surga, dia memberikan kepada kita tugas. Dia menunjukkan juga keyakinan bahwa semua firman-Nya sudah digenapi. Dan kita dipercaya sebagai gereja Tuhan untuk menjadi saksi. Saudara bersyukur karena budaya GIA yang mengadakan doa 10 hari. Dan banyak sekarang gereja Protestan yang juga menggunakannya. Artinya kita dilatih lagi untuk menanti janji Tuhan. Bukan menanti Tuhan kabulkan doa saya supaya usaha sukses, itu juga boleh jadi doanya. Tuhan tolong supaya saya yang sudah menikah sekian tahun supaya punya anak, itu juga boleh. Tetapi yang paling utama menanti Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kerjakan? Atau melihat lagi apa yang saya lakukan ini pelayanan yang berkenan di hati Tuhan, atau ada hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Masa menanti janji Tuhan, melatih diri kita untuk terus terbiasa membangun, maka dilakukan terus menerus. 10 hari jangan bolong-bolong. Nah, banyak orang yang dulu-dulu kalau ikut doa Pentakosta itu jangan bolong supaya nanti karena masih menunggu pengurapan Roh Kudus, ada bahasa roh dan lain sebagainya. Bukan itu, tapi latihan terbiasa. Punya persekutuan yang indah dengan Tuhan, itu harus terus dilatih. Karena sekali engkau melewatkan sehari, 2 hari, 3 hari itu nanti biasa lagi. Kekristenan kita kan seperti itu. Kalau kita udah mulai biasa lagi, kita loyo lagi. Maka ketika ada kegiatan ini, mari kita dengan perspektif yang baru kita mulai melihat hati ini yang bersukacita karena saya mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Ini harus menjadi kerinduan orang-orang Kristen yang mau bertumbuh dewasa. Karena semakin kita taat kepada Tuhan, semakin kita melakukan kehendak Tuhan, letak sukacita besar itu kita alami di sana. Saudara jangan berharap ada sukacita besar kalau engkau tidak terlibat dalam pelayanan. Kalau engkau tetap jadi penonton, kalau engkau cukup merasa jadi jemaat saja, jangan berharap. Karena sukacita besar yang dialami murid ketika ada iman percaya penuh bahwa Tuhan mau memakai mereka. Bahwa penggenapan firman Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi. Dan juga sekaligus sukacita yang lahir dari sebuah komitmen bahwa mereka siap dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya berharap nanti setelah doa Pentakosta banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan hidup dengan kesaksian. Pengalaman dengan Tuhan bisa diceritakan kepada orang lain karena memang nyata. Sekarang ini kan jujur, orang-orang Kristen mulai kering dengan kesaksian. Kalau dalam persekutuan siapa yang mau bersaksi itu selalu masih sesuatu yang berat. Kita bayangkan setelah kenaikan, setelah doa 10 hari perayaan Pentakosta, jemaat GIA Galunggung hidup dalam kesaksian. Di rumah, di persekutuan keluarga, di gereja. Kalau perlu, kalau dulu seingat saya pernah hadir di gereja yang setiap ibadah diizinkan 1 orang bersaksi. Tapi lama-lama hilang. Bayangkan kalau yang berdiri bersaksi itu selalu bersaksi. Dulu 50 tahun yang lalu. Lah, kapan selesai? Karena kering. Nah, saya rindu lewat kenaikan Isa Al-Masih. Siap kita untuk mengikuti doa Pentakosta sebelum Pentakosta. Kita alami, rasa rindu itu harus kita hidupkan. Supaya kita punya pengalaman sukacita besar. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maukah kita siap menanti janji-janji Tuhan dipenuhi dalam hidup kita. Janji kebenar firman Tuhan yang pernah engkau pegang. Ketika engkau menyerahkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan meneguhkan engkau dan siap dipakai oleh Tuhan. Bahkan kita berdoa kalau boleh dari gereja ini juga muncul hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda yang menyerahkan diri. Wah, lebih hidup lagi. Bangga Bapak Ibu kalau dari gereja ada
Seorang anak muda, 2 orang anak muda yang menyerahkan diri dipakai oleh Tuhan. Karena sekarang pelayanan pekerjaan Tuhan semakin membutuhkan tenaga. Kiranya jemaat Gia Galunggung bersama-sama dengan seluruh gereja-gereja yang ada, kita benar-benar siap lagi. Setelah merayakan kenaikan Isa Al-Masih, kita sekarang paham bahwa kenaikan Isa Al-Masih itu memberikan berkat yang besar. Di samping tadi sudah disinggung bahwa kita mempunyai kehidupan yang kekal. Kita punya jaminan keselamatan. Tempat kita disediakan oleh Tuhan di surga. Tapi juga jangan lupa, Tuhan menyediakan sukacita besar bagi anak-anak Tuhan yang mau percaya penuh akan janji Tuhan dan yang mau berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Amin. Siapkah Bapak Ibu kita jadi saksi? Mulai di rumah, Papa sudah sering sekali berbicara tentang pertolongan Tuhan. Mama juga. Warnai kehidupan keluargamu dengan kesaksian-kesaksian yang menghidupkan. Dan itu akan diwariskan kepada keturunan kita. Kalau kering yang diceritakan cuman yang tidak berguna, gak ada apa-apa. Mari jemaat Tuhan, saya rindu sekali dan berdoa berharap kemenangan kenaikan Isa Al-Masih ini memberikan dampak bagi kita. Mulai dari sekarang, jangan tunda lagi, jangan tunggal lagi. Kalau nanti ada peristiwa yang mengerikan di masa-masa mendatang, maka doa 10 hari juga penting untuk kita bersiap diri. Kita tidak tahu akan ada kesulitan besar apa yang akan kita alami. Tapi berbahagialah kita yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dalam ketekunanmu Tuhan memberikan, mengalirkan kuasa, kekuatan. Membuat engkau makin penuh sukacitanya untuk menjadi anak Tuhan yang siap melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena Tuhan begitu sabar terhadap kami. Itu terbukti engkau terus menuntun kami melalui kebenaran-Mu. Terutama ketika engkau menjumpai banyak orang Kristen yang telah kehilangan sukacita. Bahkan hidup dalam kesedihan, kepedihan karena terlalu berat penderitaan ini. Namun di kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kami rayakan hari ini, Tuhan mengingatkan ada sukacita besar yang Tuhan sediakan. Karena ternyata semua firman Tuhan sudah genapi. Mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan sampai kenaikan. Dan kami bersiap untuk mengimani bahwa janji turunnya Roh Kudus akan kami alami lagi. Khususnya jemaat Gia Galunggung. Sebab itu mampukan kami untuk mengikuti doa yang kami adakan baik melalui onsite maupun online. Semua jemaat dapat ikut bersiap diri dengan hati yang penuh sukacita. Siap menanti janji Tuhan dipenuhkan bagi gerejamu. Karena kami tahu gerejamu ini sedang ada dalam rencana Tuhan. Kau memakai gerejamu ini terutama dalam pelayanan pemberitaan Injil. Tidak hanya dalam lingkup sekitar kami, suku Sunda ataupun orang-orang yang ada di sekitar kami, tapi juga menjangkau anak-anakmu, orang-orang pilihanmu yang Tuhan utus ke Jepang untuk mereka ditemukan di sana. Mari Tuhan, biarlah semua berlomba-lomba untuk mendukung pelayanan ini. Karena pekabaran Injil merupakan tugas mulia yang Tuhan percayakan kepada gerejamu. Terpujilah namamu Tuhan, engkau sungguh memberkati, tanganmu terulur memberkati satu persatu anak-anakmu yang sudah mengikuti ibadah kenaikan Isa Al-Masih, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Kami sambut berkat-Mu ya Tuhan dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita untuk meresponi firman Tuhan dengan pengakuan iman. Dan pengakuan iman akan disampaikan dalam bentuk pujian yang akan dipersembahkan oleh Saudara Gilbert dan Bapak Heri yang juga akan didukung oleh Diaken Erik.
Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Ku percayalah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah bangkit, berkuasa selamanya. Ku percayalah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit, percaya Yesus Kristus Tuhan. Percaya Engkau, percaya Kau telah bangkit, percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, percaya Sang Putra, percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengikrarkan pengakuan iman kita
melalui pujian tadi, kini saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan memberi persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena itu mari kita mengangkat amplop persembahan kita dan kita menyerahkan kepada Tuhan. Bapa, setelah kami mendengarkan firman-Mu, setelah kami mengikrarkan pengakuan iman kami, maka kini kami ingin memberikan persembahan ini bagi-Mu yang keluar dari hati kami sebagai tanda syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan. Dan karena itu melalui persembahan ini sukacita kami menjadi sempurna. Kini Engkau berkenan menerima persembahan kami, dan persembahan kami dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan lebih dari itu, kiranya Engkau memakai hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, segala berkat kami terima dari Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyaksikan Mari ikuti dan rasakan kuasa Roh Kudus dalam doa menjelang Pentakosta. Hari pertama, Jumat 27 Mei 2022 pukul 6:30 malam dengan tema Kasih dengan pembicara Evangelis Vera Agnes. Doa hanya akan diadakan secara onsite. Hari kedua, Sabtu 28 Mei 2022 pukul 6:30 malam dengan tema Sukacita dengan pembicara Pendeta Sitor Situmorang. Doa hanya akan diadakan secara online. Hari ketiga, Minggu 29 Mei 2022 digabung dengan kebaktian umum dengan tema Menderita sebagai Kristen dengan pembicara Pendeta Daud Adu. Hari keempat, Senin 30 Mei 2022 pukul 6:30 malam dengan tema Damai Sejahtera dengan pembicara Pendeta Yunus Heri Purnomo. Doa hanya akan diadakan secara online. Hari kelima, Selasa 31 Mei 2022 pukul 6:30 malam dengan tema Kesabaran dengan pembicara Pendeta Tri Mulyani. Doa hanya akan diadakan secara online. Hari ke-6, Rabu 1 Juni 2022 pukul 6:30 malam dengan tema Kemurahan dengan pembicara Evangelis Martia Santoso. Doa hanya akan diadakan secara online. Hari ke-7, Kamis 2 Juni 2022 pukul 6:30 malam dengan tema Kebaikan dengan pembicara Pendeta Sitor Situmorang. Doa hanya akan diadakan secara online. Hari ke-8, Jumat 3 Juni 2022 pukul 6:30 malam dengan tema Kesetiaan dengan pembicara Evangelis Hari Pranoto. Doa hanya akan diadakan secara online. Hari ke-9, Sabtu 4 Juni 2022 pukul 6:30 malam dengan tema Kelemah Lembutan dengan pembicara Pendeta Esther Diana. Doa hanya akan diadakan secara onsite. Mari hadirilah kebaktian Pentakosta yang diadakan Minggu 5 Juni 2022 pukul 9 pagi dengan tema Roh Kudus penuhilah aku dengan pembicara Pendeta Esther Diana. Dan jangan lewatkan karena akan ada pesta buah. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih kepada Ibu Vera yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini dan besok dalam kebaktian doa menjelang Pentakosta yang akan diadakan secara on-site saja di lantai 2. Jadi mohon Bapak Ibu bisa hadir untuk menikmati berkat Tuhan
Dan nanti secara onsite akan dilaksanakan lagi pada tanggal 4, 1 hari sebelum Pentakosta di lantai 2 juga. Mohon Bapak Ibu bisa menghadirinya, sedangkan yang online akan berjalan seperti yang sudah kita kerjakan selama ini. Terima kasih juga untuk para pengisi acara, baik itu paduan suara yang sudah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kemudian ada duet, tadi Bang Gilbert dan Bang Heri, dan para pelayan yang luar biasa yang hari ini melayani. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya ingatkan minggu depan kebaktian hanya 1 kali. Dan pada saat Pentakosta, karena ada ritual khusus di hari Pentakosta, sehingga perjamuan kudusnya akan kita geser pada minggu kedua. Sedangkan persembahan persepuluhan dapat diserahkan pada minggu yang pertama. Saya sampaikan jauh-jauh hari supaya kita dapat menyiapkan diri dengan baik. Mari saudara, saya undang kita untuk berdiri. Segera kita akan mengakhiri kebaktian di hari yang istimewa ini. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Mengenang kembali kisah tentang kehidupan-Mu ketika Engkau berada di dunia. Melayani para murid-murid-Nya. Dan Engkau naik ke sorga memberikan kuasa dan karunia kepada para murid-murid-Nya. Kami percaya di sepanjang minggu ini dan minggu depan, dalam doa menjelang Pentakosta, berita itu akan kami dengar kembali. Bahwa Tuhan memanggil kami untuk terus mengikuti dan melayani Tuhan, menjadi saksi-Mu. Dan karena itu kami merindukan kami dipenuhi dengan berbagai karunia, sehingga gereja-Mu dapat bertumbuh hidup di dalam Tuhan. Dan sampai pada perayaan Pentakosta, kami dapat menyaksikan kasih kemurahan Tuhan yang hebat. Karena kami dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu, kami dapat bersaksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kini semua yang melayani Engkau berkati. Jemaat-jemaat yang datang dengan segala pergumulan-pergumulan mereka Tuhan angkat. Karena kami akan pulang dengan kemenangan karena sukacita besar yang kami terima dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Maka kini saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan-Mu. Siapkanlah dirimu dan hatimu untuk masuk dalam doa-doa menjelang Pentakosta. Dan biarkanlah Tuhan bekerja dengan ajaib dalam hati dan pikiran bahkan hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera yang oleh darah perjanjiannya yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kiranya turun dan memberkati saudara, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk engkau melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, dan berkat Tuhan turun melimpah atas kita mulai pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Mari katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Good.